Perkenalkan, nama saya Hidayah Bakri dengan NIM 2201040002. Di sini saya mendapatkan tugas hukum pajak dari dosen pengampu saya, Bapak Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Di sini saya akan mengenai masalah subjek pajak dan objek pajak. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberitahu tujuan saya menjelaskan video ini. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu PPh, yang kedua untuk mengetahui apa saja yang menjadi subjek pajak, dan yang ketiga untuk mengetahui apa itu objek pajak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu PPh dan penghasilan. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Dan yang selanjutnya yang menjadi subjek pajak. Yang pertama ada orang pribadi. Orang pribadi itu warisan yang belum terbagi. Dan yang kedua itu adalah badan yang terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, atau badan usaha milik daerah. Dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan lain-lain, atau organisasi yang sejenis lembaga dan bentuk badan lainnya. Dan yang ketiga, badan usaha tetap atau BUT. Dan yang selanjutnya ada arti dari penghasilan objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri. Setiap kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk yang pertama ada penghasilan atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima, atau gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, pensiun, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta kecuali yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Dan yang kedua ada arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak luar negeri. Jadi sebelumnya itu pengertian wajib pajak dalam negeri, dan sekarang dari luar negeri. Penghasilan terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia, di samping juga terbatas penghasilannya yang dibayarkan atau terhutang oleh yang pertama badan pemerintahan, dan yang kedua penyelenggara kegiatan, dan yang ketiga bentuk usaha tetap atau BUT, yang keempat perwakilan perusahaan luar negeri dengan penghasilan dalam bentuk sebagai dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, dan lain sebagainya. Dan ada catatan sedikit untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ini merupakan undang-undang pajak penghasilan terbaru dan berlaku hingga sekarang. Namun ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Oke, lanjut. Perubahan penting peraturan pajak penghasilan. Terdapat poin penting perubahan ketentuan pajak penghasilan yang tertuang dalam UU HPP. Di antaranya, yang pertama ada pemberian dalam bentuk natura yang dapat dibayarkan atau pengenaan pajak dalam natura. Yang kedua, ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP atas bagian peredaran bruto hingga 500 juta. Dan yang ketiga, pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi. Dan yang keempat, pemberlakuan tarif PPh pada 22% mulai tahun pajak 2022.
Dan yang kelima, penyampaian upaya mencegah penghindaran pajak dengan menerapkan metode yang sesuai dengan standar internasional. Dan yang keenam, penambahan kewenangan pemerintah untuk ikut serta dalam perjanjian multilateral. Dan yang ketujuh, penambahan tarif progresif PPh pasal 21 hingga 30%. Oke, dan ada kesimpulannya. Saya menyimpulkan pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan atau penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak. Subjek pajak dapat berupa individu, badan usaha, atau entitas hukum lainnya yang memperoleh penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan yang menjadi dasar untuk dikenakan PPh, seperti penghasilan dari pekerjaan, usaha, investasi, atau bentuk penghasilan lainnya. PPh memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapatan bagi negara untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Pembangunan proses penerapan PPh melibatkan perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan pembayaran kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di suatu negara. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.